Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah eksistensi hukum Islam. Pada kesempatan ini adalah lanjutan dari materi yang pertama yang insya Allah sebentar akan menyampaikan tentang konsep dasar hukum Islam. Untuk dapat memahami bagaimana konsep dasar daripada hukum Islam, maka yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana pengertian hukum Islam. Jadi istilah hukum Islam berasal dari dua suku kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Sehingga kata hukum sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian dapat pula diartikan bahwa hukum adalah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya, hukum dapat pula diartikan sebagai patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa yang tertentu. Dan yang terakhir dapat diartikan bahwa hukum adalah suatu keputusan atau pertimbangan yang kemudian ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang kemudian dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian kata yang kedua yaitu Islam. Dalam pengertian yang sederhana, Islam adalah ajaran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dari gabungan dua suku kata hukum dan Islam, kemudian muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari dua kata yang ada dalam istilah hukum Islam, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya, dan atau dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khasanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah,
tidak dikenal istilah hukum Islam. Yang ada dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu pertama disebut dengan istilah Asy-Syariat Al-Islamiyah. Kalau di Indonesia disebut dengan syariah Islam. Dan yang kedua disebut dengan istilah Al-Fiqh Al-Islami. Kalau di Indonesia disebut dengan fikih Islam. Jadi, istilah hukum Islam yang kemudian menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia sesungguhnya berasal dari istilah Barat yang biasa disebut Islamic Law. Kata Islamic Law sering digunakan para penulis Barat, terutama para orientalis, dalam karya-karya tulis mereka. Selanjutnya, pengertian syariah. Secara etimologis atau lugawi, kata syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu asy-syariat, yang berarti jalan ke sumber air, ataukah jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kemudian, secara harfiah, kata syariah berasal dari kata kerja syara'ah, yang berarti menandai ataukah menggambar jalan yang jelas menuju ke sumber air. Sehingga syariah secara istilah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang kemudian diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret, yang kemudian ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Namun, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup tentang akidah, yaitu teologi Islam, mencakup tentang prinsip-prinsip moral, yaitu etika Islam atau akhlak, dan peraturan-peraturan hukum, yaitu fikih Islam. Namun, kemudian pada abad kedua Hijriah, yaitu abad ke-9 Masehi, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum atau peraturan-peraturan hukum saja. Sedangkan prinsip teologi kemudian dikeluarkan dari cakupan syariah. Penghususan syariah pada hukum amaliyat saja atau dibedakannya dari din atau agama karena pertimbangan atau pemikiran bahwa agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Muhammad Saltut sebagai guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, kemudian mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang kemudian ditetapkan oleh Allah
agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dalam hubungannya dengan saudaranya sesama Muslim, dan dalam hubungannya dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Selanjutnya adalah pengertian fikih. Secara etimologis, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hal ini, kata fiqh identik dengan kata faham yang mempunyai makna sama. Adapun secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amalia praktis, yang kemudian digali melalui penalaran para mujtahid dari dalil-dalil terperinci, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah perbedaan syariah dan fikih. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, baik dalam rangka hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesamanya, maupun hubungannya dengan alam semesta. Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan dalam syariah, yang bersumber dari pemahaman atau pemikiran para ulama yang biasa disebut dengan mujtahid. Demikian materi perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mahasiswa diharapkan untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. Adapun penyetorannya menyesuaikan dengan petunjuk yang sudah diberikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua.